Shalom. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kita senantiasa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sahabat-sahabat Kristus, keluarga besar Rema, restorasi Rema kali ini, saya ingin membahas satu ayat dalam firman Tuhan yang sangat terkenal, khususnya bagi kita orang-orang percaya, yaitu Matius pasal 6 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Mengapa Yesus meminta kita untuk berhenti menjadi khawatir? Saudara-saudara, persoalannya adalah Yesus berkata di sini, adakah di antara kamu karena khawatir lalu bisa menambahkan sehasta sejengkal saja pada diri, pada kehidupan saudara yang saudara khawatirkan? Dapatkah saudara menambahkan sehasta saja? Saya contohkan seperti ini, saudara-saudara. Kalau saudara khawatir, dapatkah saudara menambahkan tidur saudara menjadi lebih nyenyak? Dapatkah khawatir Anda membuat saudara menjadi tidur lebih nyenyak? Dapatkah khawatir Anda membuat Anda makan lebih enak? Dapatkah kekhawatiran Anda membuat keuangan Anda menjadi lebih baik dan semakin bertambah? Dapatkah kekhawatiran Anda membuat teman-teman Anda menjadi lebih banyak? Dapatkah kekhawatiran Anda membuat kinerja Anda di tempat Anda bekerja atau di dalam usaha Anda menjadi lebih baik? Dapatkah kekhawatiran Anda membuat tubuh Anda yang sakit menjadi sehat? Dapatkah kekhawatiran Anda membuat Anda menjadi seorang pemimpin yang lebih maksimal? Dapatkah kekhawatiran Anda membuat Anda dapat menjadi orang yang menjadi berkat bagi sesama? Saudara bisa menjawabnya, apakah dapat bagi saudara melakukan hal itu? Itulah sebabnya Yesus meminta kita untuk tidak menjadi khawatir lagi dalam hidup ini. Mengapa, saudara-saudara? Karena kekhawatiran bukan menambahkan. Kekhawatiran selalu mengurangi. Kekhawatiran selalu mengambil dari kita. Kekhawatiran membuat kita turun dan tidak naik. Kekhawatiran saudara-saudara membawa seseorang menjadi semakin terpuruk. Dan kekhawatiran saudara-saudara itu adalah musuh daripada iman. Membuat iman orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus bukan menjadi lebih meningkat, tetapi kekhawatiran itu adalah musuh yang selalu memerangi iman orang-orang percaya. Nah, bagaimana saudara-saudara kita melawan kekhawatiran? Ya, musuh kekhawatiran harus kita tingkatkan. Musuh kekhawatiran adalah iman. Oleh imanlah saudara-saudara kita mengalahkan dunia ini. Oleh imanlah saudara-saudara kita bisa keluar dan diselamatkan dari berbagai masalah kehidupan. Oleh imanlah kita menerima keselamatan itu dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu iman saudara-saudara penting untuk kita perhatikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bagaimana supaya kita memiliki iman? Sederhana, firman Tuhan berkata, iman muncul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Apa yang saudara dengar? Kepada apa saudara berfokus? Sama seperti orang Israel berhadapan Goliat, tidak ada seorang pun yang berani menghadapi Goliat. Mengapa? Mereka fokus kepada besarnya Goliat. Mereka fokus kepada betapa Goliat dilindungi dengan jubah tembaga dari kepalanya sampai kepada kakinya, seluruhnya tertutup. Mereka fokus melihat betapa dia adalah orang yang luar biasa besar dan hebat. Dia seorang yang terlatih. Dan mereka merasa di depan mereka begitu kecil. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, disinilah letak kesalahan mereka. Mereka melihat diri mereka kecil. Dan mereka melihat musuh yang begitu besar. Mengapa Daud bisa mengalahkan Goliat? Daud tidak fokus kepada Goliat.
Daud tidak mendengarkan perkataan Goliat. Dan Daud juga tidak mendengar suara dirinya sendiri dan melihat dirinya sendiri yang kecil, masih muda, masih imut-imut. Saudara, dia tidak fokus dengan apa yang dilihat oleh matanya, tapi dia melihat dan dia fokus kepada apa yang dilihat oleh mata imannya. Allah yang lebih besar daripada dirinya, Allah yang lebih besar daripada Goliat, Allah yang lebih dahsyat dari tentara Filistin yang besar-besar, yang raksasa-raksasa itu. Allah itu adalah Allah semesta alam. Dan dia berkata kepada Goliat, engkau datang dengan pedang, engkau datang dengan lembing, tapi aku datang di dalam nama Allah semesta alam yang kau tantang itu. Dia tahu bahwa yang ditantang oleh Goliat bukan dirinya, dan dia juga bukan menantang Goliat. Tetapi saudara-saudara, Goliat sedang berhadapan dengan Allah, Allah semesta alam yang ada pada Daud. Sehingga Daud bukanlah menjadi kecil, Daud bukanlah orang yang menjadi lemah, Daud bukanlah orang yang menjadi tidak bisa berbuat apa-apa, ketakutan, rendah diri. Lalu kemudian saudara-saudara merasa tidak bisa berbuat apa-apa, cemas, ragu, putus asa, melarikan diri. Tidak. Daud tidak fokus dengan siapa dirinya, Daud tidak fokus dengan siapa lawannya. Daud fokus kepada Allah. Dalam hidupmu melawan kekhawatiran, kalau engkau fokus dengan apa kata orang, engkau fokus dengan apa kata suara dirimu sendiri, saudara, engkau fokus kepada kelemahan-kelemahanmu, engkau selalu fokus kepada pikiran-pikiranmu, saudara-saudara yang negatif, perasaan-perasaanmu, maka itu bisa meruntuhkan Anda. Anda tidak akan keluar dari kekhawatiran. Kalau engkau fokus dengan semua persoalan yang sedang ada di depanmu, engkau melihat itu seperti Goliat yang begitu tangguh, yang begitu kokoh, yang begitu hebat, Anda akan runtuh. Tetapi kalau Anda fokus kepada Allah semesta alam, mulailah berkata seperti Rasul Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 13. Dia berkata, namun kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Saudara-saudara, kalau selama ini engkau berkata-kata, aduh, sekarang lagi krisis, sekarang lagi pandemi, situasi lagi susah, semua keadaan lagi sedang runyam, aduh, memang usaha lagi begini, memang ini, memang itu, semuanya serba aduh. Sadarkah saudara bahwa kita punya roh iman yang sama pada Yesus? Iman yang Tuhan ada pada kita adalah iman Kristus yang ditaruh di dalam kita, saudara-saudara. Kalau demikian, mulailah berkata, aku tidak khawatir, aku tidak ragu, aku tidak takut. Karena firman berkata demikian. Maka aku berkata, aku merdeka dalam keuanganku. Aku merdeka di dalam kesehatan tubuhku. Aku merdeka dalam hubunganku dengan setiap orang. Aku begitu dekat dengan Tuhan. Aku merdeka dalam hubunganku dengan Tuhan. Aku tidak terikat dengan kekhawatiran, ketakutan, dan keraguan-raguan. Aku tidak terikat dengan segala kecemasan dan keputusasaan. Aku tidak terikat dengan segala perkataan-perkataan orang. Tetapi aku terikat oleh perkataan firman-Mu. Allahku memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dan di dalam Kristus segala perkara dapat kutanggung. Dalam Dia, Yesus, yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau kekuatan Kristus ada di dalam kita, Yesus berkata, kalau engkau ada iman, bagimu pun tidak ada yang mustahil. Haleluya. Karena itu saudara, orang benar jalan dengan iman. Hidup oleh iman. Bukan hidup oleh kata-kata motivasi. Bukan hidup saudara-saudara oleh berbagai iklan-iklan. Bukan hidup oleh situasi yang ada di luar diri kita ini. Bukan hidup dengan situasi dunia yang ada sekarang. Tapi orang benar hidup oleh iman. Iman itu apa? Iman itu adalah apa kata Allah tentang persoalanmu,
tentang dirimu, tentang hidupmu, masa depanmu, saudara-saudara, semua itu apa kata Tuhan, di atas itulah engkau hidup. Maka saudara-saudara, itulah membangun di atas batu, karang yang teguh. Dan walaupun ada banjir, ada angin badai yang kencang, ada hujan deras, saudara-saudara, kehidupan ini bukan kebanyak demikian. Banyak hujan deras, ada banjir kehidupan, ada badai-badai yang begitu banyak, cobaan, godaan, tantangan, dan berbagai kesulitan hidup. Tapi karena kita membangun tidak di atas pasir, tetapi kita membangun atas apa kata Allah tentang semua itu, maka itu tidak menghanyutkan kita. Itu tidak, saudara-saudara, merobohkan kita. Tetapi dalam situasi itu justru kita kokoh, kita kuat, dan semakin saudara-saudara bercahaya seperti bintang-bintang di tengah dunia ini. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara semua, dan biarlah engkau menjadi bintang-bintang di tengah dunia ini yang bercahaya karena iman Kristus ada padamu. Haleluya. Kiranya anugerah Tuhan, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan semakin nyata di hidupmu. Dan kekhawatiran tidak menguasai engkau, karena roh iman yang Kristus miliki ada padamu. Sehingga engkau berkata-kata, maka itu jadi dalam hidupmu. Kata-kata iman yang membangun, yang menguatkan, yang membawa engkau lebih lagi menjadi bintang-bintang yang bercahaya di tengah dunia ini. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, dimanapun engkau berada, dalam situasi apapun saudara hadapi di tengah dunia ini sekarang ini, arahkan pandanganmu kepada imanmu, kepada Kristus dan kebenarannya. Maka saudara, bangunan hidupmu tetap kokoh dan engkau kuat. Apapun engkau hadapi, engkau akan senantiasa jadi pemenang. Tuhan memberkati, dan saya ucapkan salam restorasi.